Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa, teman-teman semuanya, kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Asy-Syarhu Ash-Shaghir yang merupakan keterangan komentar-komentar dari Syekh Ibrahim Al-Qurani tentang kitab guru beliau, yaitu Bait-Bait Aqidah Al-Qushayri atau Manzumatu Al-Qushayri yang berisi tentang ilmu tauhid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri. Marilah kita mulai acara kita. Semoga apapun yang kita lakukan semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah dengan membaca li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa li sahabati ajma'in wa li baiti thayyibin wa li jami' awliya illahi shalihin fi kulli makan lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa li jami'i al ulama wal masyayikh fi tariqah syatariyah wa turuqis sufiyah minha Syekh Ahmad Al-Qushayri wa Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Abdul Rabb Al-Fansuri wa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan wa jamil masyayikhina fi hadhihi tariqah syatariyah minhum Mbah Nurul Islam, Mbah Nurwarji, Mbah Abdul Haris wa Habib Umar Faisal Al-Idrus au Mbah Darmo Allah yarhamhu wa Mbah Kuswandi wali jami'i al-masyayikh man nadkurhum wa man lam nadkurhum di silsilati tariqah syatariyah wa masyayikhihim wa fura'ihim wa usulihim wa man intasaba ilaihim wa li jami'i al-masyayikh fi turuqil ilahiyah minha tariqah syaduliyah naqsyabandiyah khalwatiyah ishqiyah jistiyah histiyah qadiriyah wal kubrawiyah wa li jami'i awliya'illahi shalihin fi kulli makan rijalan wa nisaan ahya'an wa amwata barran wa bahra lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhusu khususan ila sahibi hadha al-kitab wa ustadzihi wa syaikhihi Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Ahmad Al-Qushayri wa li jami'i silsilati lisanati hadzal kitab wa ila sanati al-ulum fi hadhihi tariqah wa fi hadhihi al-aqidah lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah selesaikan hadarat Fatihah kepada para al-masyayikh dan para guru-guru yang tersambung sanadnya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan apapun yang kita baca semuanya itu merupakan ilmu-ilmu
yang datang semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa membuka wawasan kita menjadi orang-orang semakin arif, bijak dan menjadi pelaksana kebajikan. Baiklah, kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syarhus Shaghir ini sebagaimana sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu tentang makna ar-rahmah. Makna rahmah pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas, ada yang disebutkan di dalam kitab ini berdasarkan kamus yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani bahwa kata ar-rahmah itu memiliki 3 makna. Yang pertama adalah ar-riqqah, lembut atau kelembutan. Yang kedua adalah al-maghfirah, ampunan, pengampunan. Yang ketiga adalah at-ta'attuf atau kasih sayang yang tiada ada batasnya. Nah, kemudian Syekh Ibrahim Al-Qurani melanjutkan keterangan beliau dasar dari ungkapan yang dimaksud dengan kata rahmah yang dinisbatkan kepada Allah itu tidak semata seperti apa yang dipahami manusia, karena Allah memiliki sifat laisa kamitslihi syai', yang tidak ada bandingannya, tidak ada yang serupa, atau dia yang tidak bisa diserupakan apapun. Dasarannya beliau menyebutkan dalam kitab ini wal mustanad fi dzalika ma warada fi sahih min qauli sallallahu alaihi wasallam, yaitu dasar argumentasinya atau dasar di dalam sumber landasan yang beliau sebutkan adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari ungkapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya adalah Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Hadis ini kalau kita bisa mengorek atau melihat dalam ungkapan hadis ini, kalau sekilas tadi maknanya adalah Allah itu arhamu, lebih kasih, lebih mengasihi atau lebih lembut bi'ibadihi kepada hambanya, kepada hamba-hambanya min hadhihi daripada ibu ini biwaladiha terhadap anaknya. Sebenarnya kalau kita bisa melihat cerita yang mengapa kok Syekh Ibrahim Al-Qurani itu menyitir hadis ini, itu sebenarnya ceritanya cukup unik. Dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tersebut, sebenarnya hadis ini diriwayatkan, ada beberapa riwayat, namun yang jelas termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, dan juga disebutkan di dalam Sunan Abi Daud dan beberapa kitab yang lainnya yang menerangkan bahwa riwayat hadis ini merupakan riwayat yang sahih. Hadatsana, di mana di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Maryam. Hadatsana Abi Maryam, hadatsana Abu Ghassan qala hadatsani Zaid bin Aslam an abihi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari beberapa sanad tersebut yang menyeritakan hadis ini adalah Sayyiduna Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika itu menceritakan suatu kisah. Qadima ala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerombolan tawanan perang, ya. Sabiyun, gerombolan tawanan perang. Fa idza imra'atun minas sabiy qad tahlubu thadiha tasqi, dan ternyata di antara gerombolan tawanan perang tersebut itu ada seorang perempuan yang sedang mencari-cari anaknya atau bayinya, ingin menyusuinya. Setelah ditemukan, kemudian dia itu memeluknya erat-erat. Disebutkan di sini di dalam hadis ini dengan ungkapan yang lebih lengkap bahwa idza wajadat sobiyan, setelah ditemukan anaknya tadi, bayinya tadi, fi sab'i akhadathu, dari kumpulan tawanan tadi, kemudian diambil.
Fa'alsaqathu bibatniha, digendong, ditaruh di dekat perutnya, wa arda'athu, kemudian disusui. Nabi mengerti itu. Faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dalam cerita hadis itu yang tidak disebutkan oleh Syekh Ibrahim Qurani di dalam keterangannya, namun saya akan coba sebutkan, terangkan kenapa kok itu terjadi. Ternyata setelah itu Nabi tahu, melihat itu. Terus Nabi mengomentari apa yang dilakukan oleh wanita tadi dengan ungkapan, atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar. Qulna la. Nah, Nabi mengatakan, apa kamu tahu bagaimana ibu tadi itu seandainya menurut kalian ya, dia itu melemparkan anaknya ke dalam kobaran api, menurut kalian gimana dia itu? Tega enggak? Itu bahasanya Nabi begitu. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita. Para sahabat menjawab, tidak, enggak mungkin ibu itu tega, demi Allah enggak mungkin. Itu kata Nabi, kata orang-orang tadi, enggak mungkin seorang ibu itu tega terhadap anaknya seperti itu. Lah, terus apa tanggapan Nabi setelah itu? Wahia taqdiru ala an tatraha, padahal ibu itu mampu untuk melemparkannya ke api. Umpamanya seandainya tadi dia di dalam tempat tawanan perang tadi, ibunya itu nggak bisa nyelamat, kemudian anaknya terpaksa harus dilemparkan. Bisa aja gitu loh. Tapi tidak dilakukan. Karena saking sayangnya ibu tadi kepada anaknya, tidak mungkin tega. Faqala, nah, Nabi kemudian menerangkan dengan ungkapan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Dalam keterangan yang lain, dalam hadis yang lainnya juga dengan matan yang sama, itu ada sebutan bukan Allah tapi lallah. Kata la itu termasuk penekanan, penegasan. Allah itu benar-benar arham, lebih lembut, lebih kasih sayang, lebih pengampun. Kalau kita manis dari 3 macam makna yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Qurani di keterangan sebelumnya. Min hadi bi ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Min hadihi, dari ibu ini, biwaladiha, terhadap anaknya. Jadi gambarannya tadi seperti itu. Ibu yang begitu susah payah di dalam peperangan tadi itu, padahal dia ditawan itu, tetap mencari anaknya untuk disusui, untuk diberi kasih sayang. Itu gambarannya seperti itu. Apalagi gitu. Itu bahasanya Nabi mungkin ya, apalagi Allah. Dan Allah itu kasih sayangnya, lemah lembutnya, pengampunannya lebih dari ibu tadi. Itu yang mau diterangkan sebenarnya mengapa Syekh Ibrahim Al-Qurani menggunakan dalil hadis tadi sebagai dasaran atau landasan bahwa rahmatnya Allah itu tidak sama dengan rahmatnya manusia. Dan ini diterangkan lagi di dalam ungkapan ini. Fa inna arham, karena sesungguhnya kata arham, kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, kata arham ini sebagaimana disebutkan Syekh Ibrahim Qurani di sini, fa inna arhama ismu tafdhili wa huwa yaqtadi al-ishtirak fi aslil ma'na. Kata arham itu merupakan bentuk ism tafdhil. Ism tafdhil itu kalau diartikan di dalam bahasa kita itu bentuk komparatif, bentuk superlatif yang menyatakan lebih dari yang lain. Kata arham itu kalau diwazenkan, di dalam bahasa Arab ada wazn atau rumusannya. Itu wazennya adalah af'al. Seperti kata akbar, dari kata kabir jadinya akbar. Kabir besar, akbar maha besar. Walaupun secara makna harfiahnya lebih besar, tapi ungkapan lebih ini kalau digambarkan untuk menggambarkan Allah itu tidak bisa.
Karena kalau ada lebih berarti ada bandingannya, pada Allah tidak ada bandingannya. Maka kata arham di sini itu meskipun di dalam maknanya itu lebih, tapi kita nggak bisa memaknai makna yang disematkan kata sifat ini kepada Allah itu dengan bandingan gitu. Itu maknanya sebenarnya. Yaqtadil istirak fi asl makna, yang mana ungkapan ini mengandung cakupan makna dari makna aslinya dan yang lainnya. Wa muqtada dzalika, implikasinya an yakuna ta'atuf, implikasinya makna yang disebutkan sebelumnya yaitu makna ta'atuf itu bermakna a'ammu, lebih umum lagi min an yakuna min sifatil ajsam atau min sifati ghairiha haqiqah lugawiyah, dari hanya sekedar sifat-sifat gambaran lahiri fisik atau juga gambaran sifat-sifat lainnya secara hakikat kebahasaan. Artinya apa? Ungkapan kata ta'atuf kalau itu disematkan kepada Allah dari makna rahmah tadi. Ta'atuf tadi kita maknai adalah kasih sayang. Kasih sayang yang tak terbatas. Itu kalau disematkan kepada Allah nggak bisa kita gambarkan seperti kasih sayang selama ini kita pahami pada manusia. Tidak bisa, tidak sama gitu. Karena sifat Allah itu lebih umum, lebih luas dari itu yang kita sebutkan semuanya gitu. Idil asl fil kalamil haqiqah wa hiya lam tata'adar. Karena asal dari ungkapan yang disebutkan sebelumnya itu hakikatnya itu diungkapkan secara makna hakikat itu nggak boleh dilewati, nggak boleh keluar dari batasan itu. Artinya kata arham yang disebutkan dalam hadis ini itu nggak bisa kita gambarkan seperti gambaran kata arham yang dipahami manusia ketika manusia membandingkan kasih sayangnya si ayah dengan si ibu dan sebagainya. Tidak bisa. Idza urida birrahmah al-ma'na am alladzi dalla dhahirul hadis as-sahih ala iradatihi falyuhmal alaihi amalan bil asli wallahu alam. Ketika kata rahmat tadi itu diinginkan, dimaknai sebagai makna yang lebih umum sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih tadi itu, maka makna pemahamannya itu juga diungkapkan seperti pemahaman itu. Artinya kita harus merujuk ke pemahaman asli dari makna rahim itu atau rahmah tadi. Pemahaman asli dari kata rahmah sebagaimana disebutkan di dalam kamus sebelumnya yang dikutip oleh Syekh Ibrahim Qurani adalah bermakna 3, yaitu ariqah, al-maghfirah, at-ta'attuf. Dan di dalam hadis ini itu dimaknai secara ismun tafdil, makna superlatif, berarti ariqahnya Allah, maghfirahnya Allah, ta'atufnya Allah tidak sama dengan pemahaman yang selama ini dipahami manusia ketika memahami kata itu. Wallahu a'lam. Dan Allah Maha lebih mengetahui dari apa yang dimaksudkan di dalam ungkapannya. Baik, akan saya lanjutkan. Di dalam ungkapan setelahnya itu Syekh Ibrahim Al-Qurani menyebutkan Tsumma ar-Rahmanu lahur rahma al-amah. Kemudian makna Rahman di dalam ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rahman itu memiliki makna rahmah yang sifatnya umum. Berarti kalau ada makna umum berarti ada makna secara khusus. Wahia rahmatul ijad wal imdad lil mutaqabbalat, yaitu rahmat penciptaan dan penyediaan untuk semua makhluk yang ada yang mencakup kelompok nanti akan disebutkan. Artinya kata
rahmah yang dimaknai secara umum tadi adalah rahmatul ijad wal imdad, yaitu rahmat penciptaan dan rahmat penyediaan. Adanya alam itu bentuk rahmatnya Allah. Adanya kita bisa merasakan, bisa hidup, bisa bernafas, bisa ada di dunia ini, itu bentuk rahmatnya Allah secara umum untuk semua makhluk. Faya'umul fariqaini fid daraini, yang mana semuanya itu mencakup dua kelompok di dalam dunia dan akhirat. Kata dua kelompok ini bisa dianggap sebagai untuk manusia dan non manusia, untuk mukmin maupun non mukmin gitu. Jadi untuk semuanya. Warrahim, sedangkan kata rahim itu lahur rahmah al khosoh, memiliki makna rahmat secara khusus. Allati hiya sa'adatul abad, yang mana makna khususnya adalah sa'adatul abad, kebahagiaan yang abadi, yang tak terbatas. Nah, itu makna khusus dari kata rahim. Dengan demikian kalau kita bisa pahami bahwa ungkapan kata ar-Rahman dan Rahim itu memiliki dua implikasi, yaitu makna umum dan makna khusus. Kata Rahman itu adalah rahmat untuk seluruhnya, sedangkan kata Rahim adalah rahmat secara khusus, yaitu kebahagiaan yang tak terbatas. Ada keterangan yang selanjutnya yang perlu saya terangkan, yang dimaksud sa'adatul abad, kebahagiaan yang tak terbatas tadi ya. Fayahtassu bil mu'minina warrahmanu qila ilmun aidun wa qila kala ilmin haitsu anhu la yusafu bihi ghairuhu ta'ala. Kata rahim itu rahmah secara khusus yang bermakna kebahagiaan abadi, tapi dikhususkan hanya untuk orang-orang mukmin. Kata iman, mukmin ini perlu kita pahami yang meyakini Tuhan, meyakini adanya Tuhan, itu mukmin. Berarti orang yang meyakini adanya Tuhan, mestinya dia akan merasakan bagaimana kebahagiaan yang abadi tadi. Warrahmanu, sedangkan kata Rahman, kalau saya bisa lanjutkan, kata Rahman, ada yang menyebutkan kila, ada yang menyebutkan bahwa kata Rahman itu merupakan bentuk ilmun, pengetahuan. Disebut pengetahuan yang tak bisa diketahui manusia. Aidon wakila kala ilmi min haitsu anna la yusabu bihi ghairuhu ta'ala. Seperti ilmu pengetahuan, yang mana pengetahuan ini artinya ini pengertiannya, gambarannya tentang ilmu tersebut tidak bisa diketahui kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Berarti kata-kata pemahaman kita tentang Rahman, Rahim itu hanya sebatas yang bisa kita pahami secara umum saja dari pengetahuan kita yang terbatas, di mana pengetahuan itu hakikatnya juga hanya Allah lah yang lebih mengetahuinya, lebih memahaminya, tidak seperti yang biasa kita pahami. Namun gambarannya paling tidak bisa kita petik sedikit dari beberapa keterangan-keterangan hadis dan beberapa keterangan yang disebutkan di dalam kitab ini tadi, yaitu dari makna kata Ar-Rahman yang bermakna secara umum dan juga kata Rahim yang bermakna secara khusus. Itu diantara sedikit makna yang bisa kita pahami. Li'anna ma'nahu al-mun'im al-haqiqi, karena kata, kalau kita mengatakan bahwa Allah itu maha pemberi nikmat, pemberi rahmat yang hakiki, yang sesungguhnya, kalau kita bisa mengartikan demikian, ya,
Al-balik fir rahmah ghayatu. Maka kalau kita berbicara tentang itu tadi, yang bisa menyampaikan, memberikan kenikmatan, nikmat yang hakiki kepada makhluknya semuanya itu, termasuk juga di dalamnya rahmatnya Allah juga, itu semuanya yang memahaminya ya hanya Allah. Yang sejati mengerti bagaimana kesempurnaan rahmat itu ya hanya Allah yang bisa memenuhi semuanya. Walaisa dzalika illallah, dan semuanya itu hanya Allah lah yang bisa memenuhinya. Karena kalau kita selama ini memandang bahwa apa yang kita lakukan membuat kita bahagia dan sebagainya, itu hanya bagian kecil yang kita rasakan dari rahmat-rahmat yang Allah berikan. Di antaranya bisa kita pahami seperti itu. Wa amma ma qila innahu minas sifatil ghalibah farudda bi annal ghalabah taqtadi jawaza istimalihi fi ghairihi ta'ala bihasbil wad'i. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa kata atau sifat yang tadi disebutkan itu merupakan atribut yang bermakna secara umum, maka perlu dicatat bahwa al-ghalabah ini yang kita pahami secara global, secara atribut umum itu ya, atau biasa yang digunakan orang itu, berarti atribut umum itu boleh digunakan siapapun. Padahal Allah sifat-sifatnya tidak bisa digambarkan, atau bahkan makhluknya itu nggak pantas menyandangnya. Untuk itu kata Rahim, kata Rahman itu tidak bisa kita samakan dengan makna yang selama ini kita pahami. Untuk itulah ketika kita memahami demikian, maka kita tidak bisa menyematkan pemahaman kita yang biasa kita pahami dari kata Rahman dan Rahim, kata rahmat yang biasa kita pahami di dalam kamus-kamus itu kepada Allah. Dengan kata lain begitu. Untuk itulah bahwa pemaknaan yang lebih jelas, lebih gamblang, lebih benar itu ya hanya Allah yang tahu. Paling tidak yang bisa kita pahami dari ungkapan-ungkapan tersebut sedikit dari pemahaman kita yang terbatas dari makna-makna ungkapan sifat-sifat Allah yang luar biasa itu. War-Rahmanu laysa kadzalik. Begitu juga kata Rahman. Qala Ibnu Hisham, sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Ibnu Hisham. Wa yambaghi ala ilmiyatihi anna fil basmalah wa nahwiya badal la'nat. Sebagaimana yang disebutkan bahwa, dan perlu dicatat bahwa sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham berdasarkan pengetahuannya, keilmiahannya atau pengetahuannya, bahwa kata Ar-Rahman di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan ungkapan-ungkapan yang sejenisnya wa nahwiha itu merupakan badal. Badal itu kalau kita pahami pengganti, kata ganti dari Allah. Bukan naat, bukan sifat. Maka ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, keterangan Ibnu Hisham tadi kita pahami begini. Bismillahi dengan asmanya Allah. Ar-Rahman, kata Rahman ini bukan sifat, tapi badalnya, kata gantinya Allah. Kita ingin menyebut Allah itu dengan kata Ar-Rahman. Berarti nama lainnya Allah, penyebutan lainnya Allah. Ganti kata Allahnya adalah Ar-Rahman. Sedangkan nanti akan diterangkan setelahnya, kata setelahnya, nah ini disebutkan. Berarti kata Rahman tadi adalah badal, bukan naat, bukan kata sifat dari Allah. Wa innar Rahim, sedangkan kata Rahim ba'dahu yang datang setelahnya, kata Rahman tadi itu merupakan na'tun lahu, la na'tan lismillah.
itu naat dari kata Rahman, bukan kata sifat dari kata Allah. Yang gini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan asmanya Allah. Titik. Ar-Rahman. Allah Maha Rahman. Kata Rahman ini gantinya kata Allah. Allah itulah Ar-Rahman. Nah, Allah itulah Ar-Rahman tadi. Dialah Allah Ar-Rahman. Nah, dialah Allah Ar-Rahman. Sedangkan kata Rahim itu Yang sifatnya. Ar-Rahim. Nah, dengan ungkapan yang lebih jelas, dialah Ar-Rahman, Ar-Rahim yang bersifat Rahim. Berarti kata Rahman itu asma'nya Allah, sedangkan kata Rahim adalah sifatnya kata Rahman. Itu ungkapan itu yang dimaksudkan tadi. Sedangkan kata Rahim tadi merupakan sifat dari kata Rahman, bukan sifat dari kata Allah. Itla yataqaddamul badal ala na'at intaha. Karena apa? Karena badal itu nggak bisa dulu mendahului sifat. Masa kata Rahim mendahului Rahman? Nggak bisa. Maksudnya letaknya di dalam bahasa Arab gitu loh. Badal dulu, kata gantinya dulu, baru kata sifatnya. Contohnya begini, si A yang berwarna hitam itu adalah kakakku. Kata si A itu merupakan kata pertama, nama yang kita sebutkan. Sedangkan yang berwarna hitam itu sebenarnya penyebutan lain dari kata si A. Meskipun itu berimplikasi makna sifat tadi, tapi bukan itu yang saya maksud, yang dimasukkan ungkapan ini. Kata yang kita sebutkan lainnya itu loh. Maksudnya nama lainnya dari si A tadi. Atau diingat bahasa lainnya. Si A yang belang itu, yang bejo itu, atau si A yang bejo itu adalah adikku, umpamanya gitu. Kata si A itu nama pertama. Kemudian di kata kedua, yang bejo, bejo itu adalah nama yang keduanya tadi. Atau dengan kata lain badalnya, atau kata ganti dari si aliasnya gitu. Sedangkan adikku itu sifatnya yang menerangkan tentang si A tadi, si bejo tadi. Ya, kata adikku itu nggak boleh didulukan dari kata bejo karena dia merupakan keterangan atau sifat yang menerangkan tentang bejo. Sama juga dalam ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan asma Allah. Kemudian kata Ar-Rahman, yang Rahman itu loh. Maksudnya yang namanya Rahman itu loh. Itu adalah Ar-Rahim yang maha pengasih. Berarti kata Rahman ini adalah kata gantinya. Itu kata ganti nggak boleh diakhirkan, tapi didulukan dari sifatnya. Maka kata Rahim itu berarti sifatnya badal gitu loh. Sifatnya dari kata ganti yang disebutkan tadi itu. Oke. Saya rasa seperti itu. Intaha, tidak selesai seperti itu yang disebutkan tadi. Wala yunafi kauna ismullahi a'raful a'lam an yu'raba rahman atfu bayan. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa kata Allah atau nama Allah merupakan nama yang paling definitif, a'raful a'lam, yang paling definitif dari nama-nama Allah yang lain. Memang itu yang bisa kita tahu. Kita tahu bahwa nama Allah itu yang paling definitif. Ada yang menyebutkan ismul a'zam, ada yang menyebutkan ismul mufrad, yang nggak ada embel-embel dan sebagainya. Itu yang bisa kita ketahui. Namun ungkapan kata Rahman ini ada yang menyebutkan merupakan keterangan lanjutan tentang gambaran dari Allah tadi, atau aliasnya gitu loh. Ada menyebutkan di sini an yu'roba, boleh juga sih di i'robi sebagai kata Allah itu sebagai Ar-Rahman
atfu atau gini, mungkin seperti ini. An yu'robar rahmanu atfu bayan. Ada juga yang menyebutkan bahwa ar-Rahman itu merupakan atof bayan, keterangan penerang atau kata yang menerangkan kata sebelumnya. Kama qila li'anna atful bayan qad yudkaru ala jihatil madah la ala jihatit tawdih kama fil Ka'bah al-baitu al-haram. Sebagaimana diungkapkan bahwa atful bayan itu keterangan tambahan, kita anggap aja begitu ya dalam bahasa kita, itu terkadang disebutkan, dimunculkan ala jihatil madah untuk pujian, bukan ala jihatit tauhidih, bukan untuk menerangkan. Sebagaimana dalam ungkapan al-Ka'batu al-baitu al-haram. Ka'bah itu bait rumah Allah, al-haram yang suci, yang mulia, yang suci gitu. Kata al-baitu ini merupakan atfu bayan bahasa lainnya, keterangan tambahan ya di dalam ungkapan tersebut yang menerangkan tentang Ka'bah, tapi kita anggap itu juga nama lainnya Ka'bah. Namun implikasi maknanya kenapa disebutkan itu untuk memunculkan pujian, bukan untuk menerangkan aslinya. Terkadang bisa seperti itu gitu. Itu dalam ungkapan bahasa Arab itu boleh, bisa gitu. Ini dalam keterangan ini tadi yang disebutkan tadi ya. Ya. Kalau kita i'rabi mungkin secara khusus bahwa al-Ka'bah itu isim marfu', berarti dia mubtada umpamanya. Sedangkan al-bait kenapa kok tidak baitun gitu ya? Ternyata al-bait itu adalah badal dari kata al-Ka'bah. Dan bisa juga ada yang i'rabi lagi, bisa juga atfu bayan, tapi maknanya untuk madah. Kemudian kata al-haram itu sifatnya, sifat apa? Sifatnya dari bait. Sama juga dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rahman itu badalnya Allah, sedangkan Rahim adalah sifat dari kata Ar-Rahman. Itu kalau kita bisa jelaskan dari ungkapan yang diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi. Yang cukup unik ya dalam ungkapan beliau yang luar biasa tersebut. Hanya menjelaskan kata Bismillahirrahmanirrahim aja sangat panjang lebar. Padahal ini masih muqaddimah di dalam bait akidahnya Syekh Ahmad Al-Qusasi ini. Itu belum keterangan-keterangan yang lain. Sungguh luar biasa. Dengan kata lain, kalau kita bisa ringkas dari keterangan tadi, kita pahami bahwa memaknai kata Rahman dan Rahimnya Allah itu hanya sedikit hal yang bisa kita pahami dari ungkapan tersebut. Karena makna yang luas yang tidak bisa kita samakan dengan pemahaman kita terhadap sifat-sifat manusia itu nggak bisa disamakan dengan sifat-sifatnya Allah. Sehingga memahami sifat-sifatnya Allah dengan pemahaman sifat-sifatnya manusia itu sejatinya sangat salah. Untuk itulah, untuk memahami sifat-sifatnya Allah, ya dipahami bagaimana Allah itu mentadbir alam ini secara luas, secara luar biasa, yang kita kembalikan kepada Allah lagi maknanya. Sehingga kata Rahman dan Rahim tadi secara secuil yang bisa kita maklumi atau kita ketahui dari ungkapan yang diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi, kalau dari pemahaman kamus tadi yang berimplikasi tiga hal, kata rahmah tadi berimplikasi tiga hal itu. Yang pertama adalah ariqah, lembut. Kedua adalah maghfirah, pengampunan. Yang ketiga adalah ta'atuf, kasih sayang.
Untuk itu, kata-kata 3 ini kalau kita pahami secara manusia, ini hanya pemahaman manusia ya. Kalau disematkan kepada Allah, itu jauh lebih luas, jauh lebih luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan seperti pemahaman kita di dalam 3 sifat ini. Riqqah itu lembut, kita nggak bisa bayangin lembut seperti lembutnya manusia. Maghfirah, pengampunan, kita nggak bisa bayangkan seperti pengampunannya manusia ketika manusia dapat salah diampuni atau di apa istilahnya, orang lain meminta maaf maka dimaafkan dan sebagainya. Seperti itu, tidak hanya seperti itu, jauh lebih luas dari itu. Kemudian kata ta'atuf juga, kasih sayangnya Allah itu jauh lebih luas dari yang bisa kita pahami, dari yang biasanya kita pahami terhadap pemahaman kita sebagai manusia. Itu secara tagline ringkas dari apa yang sudah kita pahami dari ungkapan-ungkapan di dalam kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, dalam keterangan Bismillahirrahmanirrahim yang diterangkan oleh panjang lebar oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi. Saya rasa seperti itu, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih mengerti, mendapatkan rahmat yang luar biasa dari Allah yang tak bisa kita bayangkan sebagaimana yang bisa kita bayangkan terhadap manusia. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berada di dalam jalan yang menuju Allah, dan termasuk orang-orang yang mukhlisin lahuddin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk keterangan kitab berikutnya itu akan saya terangkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini saya cukupkan. Insyaallah berikutnya nanti tentang ungkapan dari Syekh Ahmad Al-Qushayri sendiri tentang mandumah beliau dan apa yang dimaksud di dalam bait-bait yang beliau ungkapkan di dalam Mandumatut Tauhidnya Syekh Ahmad Al-Qushayri. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.